Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ini para ustadz dan ustadzah ini ya berarti ya, masyaallah marilah para ustadz dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, karena dengan kita mengajar maka berarti kita melakukan profesi utamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'ithtu mu'alliman, hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang guru, seorang pengajar. Maka untuk kemudian boleh jadi sebagian orang mengajar itu pilihan profesi terakhir karena yang lainnya mentok. Namun insya Allah yang hadir di sini adalah orang yang memang dedikasinya untuk menjadi seorang muallim, seorang guru, dan merasa bangga dengannya dan merasa mulia dengannya. Karena menjadi guru berarti kita menjadi berprofesi dengan profesi utamanya sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada ustadz dan ustadzah sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dan berkenaan dengan status kita sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, maka ini adalah satu peluang besar, potensi yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, dan manfaat terbesar yang diberikan kepada manusia adalah manfaat ilmu. Manfaat terbesar yang kita bagikan kepada manusia itu manfaat ilmu, manfaat berbagi ilmu. Maka dan ini peluang besar ini ada di hadapan para ustadz dan ustadzah sekalian. Karena ilmulah kemudian sumber segala kebaikan. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahasanya sumber segala kebaikan di dunia ini adalah sumbernya adalah ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka sumber segala kebaikan adalah ilmu dan mengamalkan ilmu yang merupakan buah dari ilmu. Ini tentu satu hal yang sangat-sangat semestinya membuat kita bangga dengan kegiatan kita, dengan profesi kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahinya. Dan kita berupaya dan karena kita bangga maka kita berupaya untuk melakukannya dengan sepenuh hati, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang
memang layak sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang mewarisi Nabi dalam profesinya yang paling utama. Dan sebagaimana Allah sampaikan bahasanya seorang itu akan menjadi seorang yang atau sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya totalitas dalam berprofesi, totalitas dalam beramal dan sungguh-sungguh sehingga kita bisa memberikan karya yang terbaik yang kita berikan kepada dalam hal ini anak didik kita adalah satu hal yang Allah cintai. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta jika kalian melakukan satu hal yang bermanfaat, lakukanlah dengan sempurna. Lakukanlah dengan sempurna. Itu satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita amal yang kita lakukan, amaliyatut tadris, kegiatan mengajar yang kita lakukan, itu satu hal yang Allah cintai jika kita melakukan hal ini dengan penuh kesungguhan, melakukan hal ini dengan totalitas, dengan penuh, dengan sepenuh hati, sehingga pengajaran kita adalah pengajaran yang berkualitas, bukan yang ecek-ecek, namun yang kemudian bernilai, bermutu. Maka ini satu hal yang Allah cintai. Artinya jika yang kita lakukan itu adalah seadanya, sekehendak hati, semaunya, sehingga kita tidak profesional dengan aktivitas yang kita tekuni, maka yang kita lakukan adalah satu hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai itqanul amal, bekerja, beraktivitas, melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin, dengan penuh kesungguhan. Dan kita akan bisa itqanul amal, kita akan bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat itu dengan secara sempurna manakala terdapat dalam diri kita dua hal, dua unsur utama untuk berjalannya segala sesuatu secara sempurna. Yang Allah ceritakan dua unsur ini, Allah sampaikan melalui lisan salah satu dari anak perempuan Syekh Madian, orang tua di negeri Madian, yang meminta kepada ayahnya untuk mempekerjakan pemuda Musa alaihi salatu wassalam ketika itu. Dengan dia katakan, fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau berikan padanya mandat untuk melakukan satu amal sehingga dia akan bisa melakukan hal tersebut dengan profesional dan bagus adalah orang yang ada padanya dua unsur, al-qawi, al-amin. Ada padanya dua sifat. Yang pertama al-quwah, kemampuan, kompetensi. Kemudian al-amin, kemudian yang kedua adalah al-amanah. Maka orang yang akan melakukan profesinya dan aktivitas positif yang lain itu akan bisa melakukan itqanul amal, akan melakukan aktivitasnya dengan profesional, dengan bagus jika ada pada dirinya dua unsur utama itqanul amal, yaitu al-quwah, kompetensi untuk kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, amanah dia amanah dengan menjalankan hal tersebut. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala
sehingga melakukan hal tersebut dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kedisiplinan, tanpa korupsi waktu, korupsi atau yang lainnya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada pada dirinya amanah. Maka seorang guru akan jadi guru yang betul-betul guru, yang melakukan aktivitas kegiatannya sebagai seorang guru secara sempurna manakala ada pada dirinya yang pertama al-quwah, kompetensi, ada padanya kemampuan untuk berstatus sebagai seorang guru, kemampuan berstatus sebagai seorang pengajar, kemampuan untuk berstatus sebagai seorang pendidik. Dan seorang guru itu perlu memiliki, seorang itu akan bisa punya kuwah sebagai seorang guru manakala ada pada dirinya 3 kompetensi, tiga kemampuan. Yang pertama adalah ada pada dirinya kuwah ilmiah, pada dirinya kompetensi akademik. Tidak mungkin seorang itu mengajarkan satu materi jika dia tidak menguasai materi yang hendak diajarkan. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa berbagi. Orang yang tidak punya duit tidak akan bisa bagi-bagi duit. Orang yang tidak punya, orang yang tidak menguasai satu ilmu, dia tidak akan bisa membagikan ilmu tersebut. Orang yang tidak faham satu materi tidak bisa dia membagikan kepahaman itu kepada siswanya. Tidak faham kemudian tidak menguasai matematika, gimana mau mengajarkan matematika? Tidak kemudian menguasai tajwid, bagaimana mau ngajar tahsin? Tidak menguasai kemudian fikih, bagaimana mau mengajar fikih? Kan tidak mungkin. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa membagikannya. Maka harus ada kemudian kompetensi akademik yang melatar belakanginya. Tanpa itu tidak bisa. Tidak ada pada dirinya al-quwah yang untuk menyebabkan dia menjadi seorang yang layak untuk jadi seorang pengajar. Kemudian yang kedua, seorang guru itu harus memiliki kemampuan memahamkan, kemampuan untuk mengajar, punya kemudian banyak metode mengajar, punya banyak metode untuk menjelaskan, memahamkan, dan itu adalah ciri orang punya kepandaian dalam masalah ini. Karena sebagian orang itu pintar cuma untuk dirinya sendiri. Namun ketika dia menjelaskan, maka orang lain kebingungan, orang lain nggak paham, karena dia tidak pandai memahamkan, dia tidak pandai, tidak punya kemampuan, tidak punya metode mengajar. Seorang guru tidak bisa menjadi guru kalau dia tidak punya kemampuan untuk memahamkan siswa. Dan meskipun modal utama faham itu adalah penguasaan, modal utama memahamkan adalah penguasaan terhadap materi. Karena ciri orang yang faham, ciri khas orang yang faham, dia bisa menyederhanakan hal-hal yang sulit yang dia pahami. Ada hal yang sulit yang dia pahami, dia bisa pakai bahasa lain. Ini ada materi yang sulit, maka dia akan sampaikan dengan cara yang pertama. Anak-anak tidak paham, maka bisa cara yang kedua. Anak-anak kurang paham, ada lagi cara yang ketiga. Maka ciri orang yang paham, dia tidak akan terpaku dengan teks yang ada. Dia bisa kemudian variasi-variasi, tapi intinya sama. Kalau orang yang tidak paham, cirinya cuma baca teks saja. Oh, teksnya begini, ya diulang lagi, ya cuma baca lagi. Dia tidak bisa menggunakan bahasa yang lain. Maka harus ada kemampuan mengajar, ada metode mengajar yang dikuasai dengan baik.
Dan seorang muslim akan kemudian banyak mengambil inspirasi metode mengajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu jika mengajar maka beliau membuat contoh-contoh yang mudah dipahami. Ketika menyampaikan sesuatu yang abstrak maka beliau akan berikan contoh yang konkret. Ketika Nabi mengatakan innamal amalu binniyat, segala amal itu tergantung niat, maka Nabi ngasih contoh. Ada satu amal yang ini berbeda nilainya karena perbedaan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka amalnya sama-sama hijrah, yang ini dapat pahala, yang ini tidak dapat pahala sama sekali. Bedanya karena perbedaan niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk-duduk bersama para sahabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang guru yang kreatif dalam memanfaatkan media-media pembelajaran dengan memanfaatkan alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat di malam yang purnama, kemudian bulan ketika itu sangat jelas terlihat pada semua yang hadir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanfaatkan rembulan purnama untuk mengajar. Dengan beliau katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara wa lailatal badri la tudammuna fi dzalik. Kalian akan melihat Tuhan kalian di surga. Kalian akan melihat Tuhan kalian di surga sebagaimana kalian melihat purnama, rembulan di malam purnama. Kalian tidak perlu desak-desakan untuk melihatnya. Masing-masing kalian cukup duduk, cukup berdiri di tempatnya masing-masing, dan dia melihat purnama dengan jelas dan gamblang. Maka kalian akan melihat Tuhan kalian di surga seperti kalian melihat rembulan malam purnama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan media pembelajaran. Nabi menyampaikan menggunakan media pembelajaran. Dan apa yang ada di alam jadi media pembelajaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan dengan para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan bersama para sahabat, kemudian berjumpa dengan anak kambing yang sudah menjadi bangkai, yang telinganya kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maukah kalian membeli anak kambing yang sudah mati ini dengan harga 1 dirham? Wahai Nabi, siapa ya di antara kami yang mau beli kambing mati, anak kambing mati? Seandainya dia hidup dia cacat, daun telinganya kecil, tidak normal, apalagi dia sudah mati. Maka untuk apa kami beli, dan siapa di antara kami yang mau beli? Tidak ada yang di antara kami yang mau beli. Enggak akan ada yang di antara kami yang berebut untuk membelinya, karena dikasih cuma-cuma saja tidak mau. Dikasih cuma-cuma saja tidak mau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demikian inilah dunia. Seperti itulah dunia, bangkai kambing. Kalau kalian berebut dunia, maka kalian berebut seperti kalian berebut bangkai kambing. Maka tak ubahnya seperti rebutan bangkai kambing. Itu gambaran orang yang rebutan dunia dalam bentuk pujian manusia, rebutan dunia dalam bentuk harta, pujian dunia dalam bentuk kemudian kedudukan dan jabatan. Itu seperti berebut anak kambing mati, telinga yang cacat daun telinganya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi menjumpai satu alat peraga bangkai, dijadikan itu sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk menyampaikan ide-ide, menyampaikan nilai-nilai, menyampaikan nilai-nilai. Maka satu hal yang harus disadari oleh para guru, bahasanya tugas seorang guru itu kemudian mentransfer ilmu dan mentransfer nilai, bukan hanya mentransfer pengetahuan. Kalau guru hanya mentransfer pengetahuan, maka guru kalah dengan Google. Maka hal yang membedakan guru dengan Mbah Google adalah kemudian transfer nilai.
Maka ketika ada hal-hal yang menjadi sarana untuk mentransfer nilai, maka Nabi mencontohkan untuk itu dijadikan sebagai sarana dan alat untuk mentransfer nilai. Ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi kemudian membuat garis di tanah dengan satu garis yang panjang. Kemudian Nabi kasih garis pendek-pendek di kiri dan kanan garis tersebut. Kemudian Nabi tunjuk garis yang panjang. Inilah jalan Allah yang lurus. Jalan kebenaran itu tunggal. Inilah jalan Allah yang lurus. Sedangkan jalan-jalan yang akan membelokkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jalan-jalan yang panjang, jalan-jalan yang banyak, yang bentuknya kecil-kecil di kiri dan kanan jalan Allah yang lurus. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Maka Nabi SAW garis. Nabi SAW bikin garis. Maka Nabi seperti seorang guru, di depannya ada papan tulis, kemudian Nabi buat garis panjang. Kemudian Nabi baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Maka Nabi SAW adalah khairul muallim, sebaik-baik guru, karena beliau adalah orang yang pandai kemudian memanfaatkan metode-metode pembelajaran untuk menjelaskan dan memahamkan murid-muridnya. Maka seorang guru harus demikian. Seorang guru harus demikian, punya kemampuan untuk mengajar, memahamkan, mentransfer pemahaman kepada anak didiknya. Dan yang ketiga, seorang guru, kompetensi seorang guru agar dia betul-betul layak untuk menjadi seorang guru, seorang yang digugu dan ditiru adalah seorang guru adalah seorang yang memiliki attitude, memiliki perilaku seorang guru, memiliki perilaku seorang guru. Guru itu seorang yang mulia, guru itu orang istimewa. Dan oleh karena itu adabnya adalah adab yang istimewa. Guru itu ditiru, maka perilakunya itu ditiru, gerak-geriknya ditiru, tutur katanya ditiru, sikap-sikapnya ditiru, guyon dan seriusnya ditiru. Maka guru harus punya standar perilaku layaknya seorang guru. Jangan sampai seorang guru standar perilakunya standar anak jalanan, standar preman pasar, standar orang terminal. Lain, Anda orang mulia. Anda orang mulia, orang yang kemudian istimewa, mendidik anak bangsa, calon para pemimpin masa depan. Maka mereka harus dibekali adab yang mulia. Maka sehingga ketika seorang itu belajar ketika anak didik itu belajar dengan kita, belajar materi dan belajar sikap, belajar materi dan belajar sikap. Yang hadir di pengajiannya Imam Ahmad ada 5.000 manusia. Pengajiannya Imam Ahmad itu yang hadir 5.000 manusia. Kalau sekarang konser itu 5.000 manusia. Zaman dulu pengajian bisa 5.000 manusia. Yang hadir di majelisnya Imam Ahmad 5.000 manusia. Hanya 500 yang nyatet karena belajar ilmunya. Sisanya adalah belajar adabnya Imam Ahmad. Adab seorang guru. Gimana senyumnya seorang guru, gimana mimiknya seorang guru, gimana cara berjalannya seorang guru, gimana cara duduknya seorang guru. Maka harus lain, harus berkelas, harus beda. Standar kesopanannya tinggi. Guru itu standar kesopanannya tinggi. Standar kurang ajarnya itu sensitif. Itu seorang guru. Maka cara jalannya harus berbeda. Cara jalan yang sopan, cara makannya harus cara makan yang layak untuk dicontoh dan diikuti. Cara berpakaiannya cara berpakaian yang layak untuk diteladani. Guru itu harus lulus table manner gitu. Cara makan, guru kok cara makannya klotean kata orang Jawa.
sendoknya bunyi rame, nggak layak jadi guru, nggak layak jadi guru. Kalau layak jadi guru, guru yang nggak boleh makan di depan siswa. Itu yang layak di guru kok makannya ngecap bersuara. Guru kok makannya ngecap bersuara. Ini bukan guru ini bukan guru. Itu kan orang jalanan kemudian asik makan gitu kan. Bukan seperti itu seorang guru. Oh, itu harus dicontoh. Maka makannya saja beda gitu. Jangan kelas jalanan cara makannya. Table mannernya nilainya 0. Guru itu table mannernya nilainya 98, 99 atau 100. Dan itu berlaku pada semuanya. Itu berlaku pada semuanya. Harus kemudian seorang guru dan guyonnya tidak boleh kayak guyonnya preman. Seorang guru ya selingannya pakai guyon, kemudian kaku terus. Tapi guyonnya harus guyon berkelas. Guyonnya guru, bukan guyonnya orang jalanan. Guyonnya seorang guru, seorang yang berilmu, seorang yang layak untuk jadi panutan dan teladan. Nah, kalau kemudian guru di kelas guyon seperti preman guyonan sama temennya, boleh jadi guyonnya itu odo sahu atau Jawa nyerempet gitu. Guyonan tidak mutu, tidak layak itu jadi guru. Guyonannya nggak diteladani, guyonannya tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Dan demikian seterusnya. Guru itu dilihat cara duduknya, guru itu dilihat cara berjalannya, jalannya jalan yang sopan. Sejak masa silam diadab seorang yang berilmu, jalan yang sopan itu tidak bersuara. Jalan sopan itu tidak bersuara. Jalan itu nggak nyeret sandalnya, nggak nyeret sepatunya. Jalan itu kakinya diangkat. Itu standar guru sejak zaman silam. Bisa dicek di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim karya Badruddin Ibnu Jamaah, disampaikan adab guru, ada penuntut ilmu, ada orang berilmu. Perhatikan, jangan sampai kemudian sandalmu membentuk keras di lantai tempat berjalan. Sandalmu jangan membentuk keras lantai tempat berjalan. Itu guru. Jalannya saja ditiru, beda jalannya. Kemudian guru kok jalannya swek. Itu gagal itu jadi guru itu. Itu gagal jadi guru itu. Perlu ditraining lagi itu. Perlu ditraining lagi itu. Itu adab standar sejak zaman dulu itu. Sudah ada sejak tertulis di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Adab guru, jalannya tidak bunyi, sandalnya itu tidak kemudian bentuk keras, jalan yang kemudian maka itu disebutkan detail, disebutkan secara detail, ada standar. Maka guru perlu belajar adab mu'allim, adabul mu'allim. Dan di antara kitab bagus untuk hal ini kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim karya Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ada bab khusus, ada dua bab di kitab ini membahas tentang adab guru. Itu sampai adab berjalannya. Adab guru kata kemudian penulis Tazkiratus Sami' karya Badruddin Ibnu Jamaah, tidak boleh seorang guru tidak boleh mengetok pintu dengan suara yang keras, pintu kelas dengan suara yang keras. Tidak boleh kemudian menutup pintu dengan suara yang keras. Masuk pintunya dilepas, duer. Itu attitude-nya jatuh itu nilainya itu.
Guru itu kata beliau tidak boleh nutup pintu dengan suara yang keras. Orangnya lembut guru itu. Yang namanya guru itu rafiq, seorang yang lembut. Nutup pintu juga lembut. Ya, kemudian buka pintu, habis itu pintu kemudian dibiarin lepas, jedler. Itu bukan guru itu. Kalau enggak ya guru yang tidak belajar adab guru atau tidak lulus adab guru. Guru itu membuka pintunya, menutup pintunya pelan, dibuka masuknya, ditutup lagi pelan-pelan tanpa suara. Itu guru. Guru tidak boleh ngetok pintu kemudian di kantor madrasah, kemudian di kelas dengan suara yang keras. Itu ngetoknya preman, dok. Nah itu preman itu, bukan guru itu. Itu polisi mau melakukan penyergapan itu, namun suaranya pelan, ketukannya pelan. Di tazkiratus sami disampaikan adab guru kalau berjalan. Nah, adab guru dalam berjalan, maka ketika berjalan kemudian pandangannya lurus ke depan, fokus ke jalan, tidak tolah-toleh. Tidak tolah-toleh meskipun ketika kemudian melewati satu rumah yang terbuka, maka tidak boleh melihat ke arah pintu yang terbuka. Tidak boleh melihat ke arah pintu yang terbuka. Jika kemudian mau mengucapkan salam, maka ucapkanlah salam dengan pandangan tetap ke depan, tanpa kemudian banyak tolah-toleh. Apalagi kemudian ini pintu terbuka, ini ada apa rumahnya terbuka ya. Nah, itu saja diatur itu adab jalan seorang guru. Itu ada tata tertibnya, ada tata tertibnya. Itu ada standar attitude, standar adabul muallim, adab pengajar. Maka tanpa tiga hal ini seorang itu tidak ada pada dirinya al-quwwah. Seorang itu tidak ada pada dirinya al-quwwah. Harus ada kemudian kompetensi akademik, harus ada pada dirinya cara pintar mengajar dan memahamkan. Kemudian ada standar adab tingkat tinggi. Standar adab tingkat tinggi. Pakaiannya juga diatur. Di kitab Tazkiratus Sami itu pakaiannya diatur. Seorang guru tidak boleh ada kancingnya yang tidak dikancingkan. Seorang guru itu tidak boleh ada kancingnya yang tidak dikancingkan semua. Tidak kemudian ngajar, namun bagian atas terbuka kancingnya, 2 kancing atau 3 kancing sambil ngajar. Ini preman masuk kelas, bukan guru masuk kelas. Ini preman kesasar gitu. Itu preman kesasar. Standar adab guru pakaiannya ada. Kancingnya dikancingkan, tidak ada yang tidak di. Nilai adabnya jatuh jadinya. Adabnya jatuh. Maka seorang guru harus memiliki 3 hal ini. Dan itu baru unsur pertama, al-quwwah. Agar seorang itu bisa menjadi seorang yang bisa profesional dalam melakukan amal dalam hal ini, amaliyatut tadris, kegiatan mengajar. Kemudian yang kedua adalah al-amanah. Amanah itu intinya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjalankan kewajiban kita dengan sebenar-benarnya. Tidak ada izin kecuali memang betul-betul harus izin. Tidak akan kemudian ada korupsi waktu, datang telat pulang cepat, masuk kelas telat kemudian keluarnya cepat. Kan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah, ini amanah yang saya terima, amanah yang akan saya jalani, maka saya kemudian memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanah ini.
maka saya akan melakukannya sebaik mungkin yang bisa saya lakukan semaksimal kemampuan yang kita miliki. Maka ini adalah usaha untuk itqanul amal, dan dengan kemudian dan dengan hal ini adalah bagian dari upaya kita agar Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan padanya. Karena keberkahan itu dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nabi katakan, wal barakatu minallahi, keberkahan itu datangnya dan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan itu dan keberkahan artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus, kebaikan yang banyak dan berlimpah terus menerus, tiada henti. Itulah al-barakatuh. Sehingga ketika sesuatu itu Allah berkahi, maka yang kecil akan yang sedikit terasa banyak, dan yang banyak akan terasa sangat besar, sangat luas manfaatnya. Itu ketika sesuatu itu Allah berkahi, maka harta yang Allah berkahi itu maka nampaknya sedikit, kelihatannya secara nominal sedikit, namun ternyata rasanya namun banyak. Ketika itu secara nominal banyak, lebih besar lagi. Dan di antara kiat untuk supaya mendapatkan keberkahan, terutama keberkahan harta, keberkahan gaji yang kita dapatkan, maka harta itu akan jadi harta yang berkah manakala tidak kemudian kita pandang tidak kita dapatkan dengan cara rakus. Rakus itu terjemah bebasnya dari saya adalah mata duitan. Matanya biru kalau kemudian duit, semuanya harus serba duit, semuanya hitung-hitungan duit. Kalau tidak ada duit tidak mau, meskipun itu amal soleh, meskipun itu berpahala. Itu namanya mencari harta dengan cara yang rakus. Kata orang Jawa, terlalu hitungan. Apa-apa ini duitnya berapa, ini nilainya berapa, maka itu akan rakus semacam ini akan menjadi sebab Allah hilangkan keberkahan harta. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu sahabat yang merupakan sepupu Khadijah binti Khuwailid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya Hakimu, wahai Hakim ibn Hizam, inna hadzal malu khudratun hulwatun, sesungguhnya harta itu manis di lidah dan hijau di mata, indah di mata dan enak dirasa. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, siapa yang mendapatkan harta dengan kelapangan dada, siapa yang menyikapi harta yang dia dapatkan dengan kelapangan dada, maka diberkahi untuknya hartanya. Waman akhadahu bi israfi nafsin, namun siapa yang dan mengambil harta dan mendapatkan harta dengan rakus, maka lam yubarak lahu fihi, tidak diberkahi hartanya. Gimana kalau harta itu tidak berkah? Kata Nabi cirinya, kalladzi ya'kulu wa la yashba'. Maka harta yang tidak berkah adalah seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang, namun tidak merasa kenyang. Uang dan uang, nah itu berarti tidak diberkahi. Padahal sudah banyak, masih saja tidak bisa mengatakan ini terlalu banyak, ini terlalu banyak. Namun yang ada ini kurang, kebutuhan saya masih banyak sekali, ini terlalu kecil, ini gaji yang menes, ini itu saja komentarnya, padahal sudah dikasih seberapa pun. Maka itu orang yang tidak Allah berkahi hartanya. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan
yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fuck her in the Benz.